Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal modem info ya, untuk modem rakitan seperti itu ya teman-teman. Meskipun modem info ini juga bisa berfungsi di modem MIFI ya, modem MIFI USB misalnya seperti E5372S ya, E5577 juga bisa. Jadi di sini saya sudah menggunakan revisi 6 ya teman-teman. Kebetulan memang di AP Edition revisi 6 itu sudah terinstall modem manager dan QMI protokol. Namun di sini di Rev 6 ini belum ada modem info untuk modem rakitan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Di sini saya sudah terkoneksi menggunakan modem rakitan LT4220 dan sudah menggunakan protokol modem manager. Seperti itu ya teman-teman. Baik, nah pertama-tama kita update terlebih dahulu ya. Jadi jangan lupa OPKG update. Jadi ini kita update dulu reponya biar nanti apa yang dibutuhkan di modem info bisa terpenuhi di sini teman-teman. Baik, di sini sudah selesai ya untuk OPKG update-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke file explorer ya teman-teman. Jadi nanti ada file yang saya sertakan di deskripsi untuk di-download ya teman-teman. Jadi masuk di folder root dulu. Masuk di folder root, kemudian di sini kita klik upload. Kemudian drag drop file. Nah, kebetulan di sini saya sudah siapkan ya teman-teman, nanti yang teman-teman bisa download. Jadi pertama-tama ini adalah modem info yang standar ya teman-teman. Kemudian yang ini adalah modem info yang indikatornya banyak seperti itu ya. Jadi pertama-tama kita tes dulu yang modem info standar seperti ini. Kita sudah upload. Nah, kemudian kita buka terminal, ketik ls dulu ya teman-teman untuk memastikan oh ternyata kita berada di folder induk ya. Jadi kita harus masuk ke folder root dulu. Jadi ketik cd spasi / root enter. Nah, coba kita ls. Di sini sudah kelihatan IPK yang kita upload tadi ya teman-teman. Jadi di sini hanya ada satu IPK. Nah, cara installnya kita tinggal ketik opkg install bintang titik IPK seperti itu ya, karena hanya ada satu file IPK di sini. Oke, kita enter. Nah, setelah ada konfigurasi AP modem info berarti ini sudah selesai ya teman-teman, komplit terinstall. Nah, baik, kita rilis RAM dulu untuk membersihkan KC di OpenWRT nya. Kemudian kita open new tab ya. Baik, jika sudah ada, jadi tidak perlu buka new tab lagi teman-teman. Di sini sudah ada modem info. Nah, di modem info akan seperti ini. Biasanya ini kita harus setup dulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita arahkan ke dep cdc wdm. Jadi klik use QMI dulu, kemudian pilih dep /cdc wdm 0 seperti ini teman-teman. Kemudian kita apply. Dan memang banyak yang terkendala ya pada penginstalan modem info ini, meskipun terinstall dengan baik namun ada yang tidak bekerja semestinya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang menunya banyak di sini, indikatornya banyak, tinggal kita install yang satunya tadi teman-teman. Baik, kita langsung praktekkan saja ya. Tinggal klik ke masuk ke file explorer lagi, kemudian kita buka folder root kembali ya teman-teman. Nah, jangan lupa ini dihapus dulu, Luci app modem info dihapus dulu.
Kemudian kita upload yang satunya ya teman-teman. Yang ini nih yang ada gitnya. Oke, kita upload ke sini. Kemudian kita buka terminal lagi teman-teman. Nah, caranya biar ketimpa yang sebelumnya, tinggal klik ketik opkg install *ipk spasi dash kemudian force seperti itu ya, reinstall. Nah, cukup ketik ini teman-teman, ini akan langsung ditimpa nantinya. Dan ada proses hapus juga, ada yang salah ketik sepertinya. IPK, masuk di folder root dulu ya, cd spasi /root. Nah, coba pastikan dulu. Nah, tadi salah direktori ya teman-teman. Nah, selanjutnya opkg install *ipk force reinstall seperti ini ya. Nah, kita enter. Di sini sudah ada proses removing ya, kemudian ada proses installing yang baru. Nah, baik, kita kembali rilis RAM dulu. Kemudian kita kembali membuka modem info dan di sini berubah menjadi modem overview ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada juga sih yang saya temukan di grup Facebook ya, di grup LT4220 ada yang modifikasi penambahan di sini ya teman-teman untuk USB dan SL-band-nya. Seperti itu. Nah, di sini memang agak lama untuk muncul ya teman-teman. Dimaklumi karena memang banyak informasi yang harus ditampilkan seperti itu. Jadi terkadang lama seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya sih ada solusi juga jika memang sampai tidak terdeteksi ya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa sudah terdeteksi. Dan untuk solusi yang lama atau yang sama sekali tidak terdeteksi, silahkan teman-teman buka File Explorer dulu ya. Kemudian masuk ke etc, kemudian masuk ke hotplug.d mana ya. Nah, di sini teman-teman, hotplug.d, kemudian masuk ke tty. Nah, di tty di sini ada modem manager tty. Ini yang sering mengambil alih pada saat startup ya OpenWRT-nya. Jadi ini yang mengambil alih tty USB yang akan kita gunakan seperti itu. Untungnya tadi kita menggunakan modem device CDC-WDM ya, bukan menggunakan USB TTY2. Namun jika menginstal atinout untuk AT command tentu tidak akan bisa teman-teman kalau ini tidak dihapus. Jadi ini mending dihapus saja. Oke, nah sudah dihapus, aman ya seperti itu. Nah, kembali kita masuk ke modem overview. Tampilannya seperti ini. Jika kita ingin menginstal yang ada modenya teman-teman, gampang, tinggal masuk kembali ke File Explorer. Nah, di sini saya akan siapkan di deskripsi nantinya modem info. Jadi kita buka dulu file USR ya. Di sini ada folder USR. Kemudian balik lagi kita lihat folder USR. Nah, di sini ada folder bin, berarti kita masuk folder bin dulu teman-teman. Ini. Kemudian kita upload ya. Di sini ada yang harus diupload. Tinggal klik upload, kemudian dibuka folder binnya, ini di drag aja ke sini teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke folder mana lagi ya? Kita ke libluci lua luci view modem. Berarti masuk ke user dulu, kemudian ke libluci lua dulu ya. Lua. Kemudian ke luci, kemudian ke modem. Modem mana nih? Modem di sini tidak ada modem ya, teman-teman. Lua luci view.
Oh, harus masuk ke view dulu, kemudian modem. Nah, di sini baru ada modem. Nah, di sini di main ini tinggal kita upload yang mainnya juga, teman-teman. Oke, upload. Kemudian kita drag saja seperti ini. Setelah itu selanjutnya masih ada ya di folder share modem info script. Jadi user share, oke, modem info. Nah, ini modem info, kemudian script. Nah, di sini kita upload juga. Kita buka dulu yang kedua file ini, kita uploadnya di sini, teman-teman. Oke, langsung terupload dua ya. Nah, baik, setelah seperti ini berarti sudah selesai. Kita coba buka ya, teman-teman. Di modem overview di sini belum muncul ya untuk yang penambahannya tadi, berarti kita rilis RAM dulu ya, teman-teman. Oke, coba kita buka lagi modem overview. Belum ada, berarti kita coba clear cache ya. Clear cache browser. Karena itu adalah JavaScript yang memang jika tidak clear cache terkadang seperti itu, teman-teman. Coba kita refresh di sini. Belum juga muncul ya, teman-teman. Oke, coba kita open new tab. Memang butuh kesabaran di sini sampai keluar ya. Coba kita cek dulu bin, modem main, kemudian script juga sudah, bin sudah. Berarti coba kita cek dulu file modem mainnya ya, teman-teman. File Explorer, kemudian ke user, lib, lua, luci, view, modem main. Coba kita, oh kayaknya ada dua main yang dibuat ya, teman-teman. Nah, di sini yang default. Oke, berarti di sini, di view modem ya, modem. Ini main HTM ini dihapus dulu. Oke, berarti tidak bisa overwrite ya tadinya. Oke, ini kita edit namanya ya. Kita rename di sini. Cukup main.htm. Kita oke. Nah, coba kita open lagi. Mudah-mudahan yang lainnya tidak harus di rename. Nah, di sini sudah keluar ya, teman-teman. Jadi seperti itu sih problemnya. Tinggal ya kita harus memang banyak belajar, teman-teman, untuk bisa menguasai script-script seperti ini. Nah, di sini belum terdeteksi ya. Berarti kemungkinan memang tadi ada yang harus tidak bisa di replace ya. Oke, kita coba kembali buka di folder user ya, USR. Kemudian di folder bin kita cari file modem info ya. HIJK modem info. Nah, benar teman-teman, tidak bisa di overwrite. Dia langsung membuat file baru. Oke, ini kita hapus yang lama. Nah, yang ada tulisan-tulisan nomor-nomor anehnya di sini, ini kita rename ya, teman-teman. Oke, kita back dulu. Kita rename juga modem ya. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kita rename juga. Hapus tulisan belakangnya ya. Nah, sudah. Kemudian berarti yang lain juga seperti itu ya kayaknya, teman-teman. Kita masuk ke user, kemudian ke share, kemudian modem info, kemudian script. Nah, bener. Ini juga modem info harus dihapus. Oke. Kemudian ini dihapus juga tulisan nggak jelasnya itu. Oke, sudah ya, teman-teman. Selanjutnya apa ya? Oke, kita cek lagi di sini. Apakah sudah terdeteksi atau bagaimana? Tidak terdeteksi ya, teman-teman. Baik,
sepertinya ini masalah permission. Kita buka terminal dulu, kemudian kita ketikkan cd usr /bin ya, bin, enter, kemudian chmod +x spasi modem info. Oke, kita enter. Barangkali masalah, kita open new tab aja teman-teman biar terminal tidak ketutup, dan coba kita buka lagi. Sepertinya belum terdeteksi ya, ini masalah permission kayaknya. Jadi kita harus merubah-rubah permissionnya. Oh tidak ya, sudah ya, berarti yang harus dirubah permissionnya hanya modem info yang ada di dalam folder bin teman-teman. Nah di sini kita sudah bisa lihat semua sudah terdeteksi dengan sempurna ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara installnya. Mohon maaf, ini juga baru pertama kali install di sini ya, di OpenWRT RSTB di revisi 6, makanya tidak berjalan mulus teman-teman. Dan saya juga baru tahu kalau file explorer kita yang di sini nih tidak bisa overwrite file teman-teman. Sepertinya dia tidak bisa menimpa file yang sudah ada, dan hanya menguploadnya dan merename-nya dengan menambahkan nama aneh di belakangnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan mohon maaf, saya akan cari solusinya bagaimana cara biar file explorer ini bisa dijadikan sebagai fasilitas upload yang bisa menimpa file yang sudah ada. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa bisa dipahami lah sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.